Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih diberikan panjang umur. Maka perlu kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruh wa katsura amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dan seiring dengan panjangnya umur semakin bertambah amal solehnya. Maka kalau orang semakin bertambah umur, semakin bertambah amal solehnya, berarti dia manusia yang terbaik. Kalau disebut oleh Nabi sebagai manusia yang terbaik, berarti itulah ciri-ciri ahli surga. Tapi kalau semakin panjang umurnya, semakin jauh dari masjid, semakin tidak senang beramal soleh, itu isyarat bahwa dia adalah orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu tempatnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih diberinya kita umur panjang, masih diberi kesempatan kita ini hidup. Mudah-mudahan sisa umur yang masih Allah mandatkan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memulai dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita babus shalawatil khamsi, bab tentang salat 5 waktu. Kami ingin memulai dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Besok kalau kita ini dihisab oleh Allah, maka yang pertama kali akan ditengok oleh Allah itu ternyata tentang salatnya. Fa in kana qad atammaha hawwina alaihi al-hisab. Kalau tampak salatnya bagus, wuduknya bagus, salatnya bagus, wuduknya suci, salatnya tumaknina, habis salatnya dia berzikir dan berdoa, huwina alaihil hisab, maka diringankanlah hisabnya oleh Allah dan dimasukkanlah dia menjadi ahli surga. Wa in kana qad intaqasa min hasyai'an. Tetapi sebaliknya, manakala orang tidak beres sholatnya, maka yang lain-lainnya tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sholat ini menjadi kunci. Amal-amal yang lain itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat harus dijaga. Karena ada amal sedekah, ada amal menolong orang lain, ada amal-amal yang lain. Tapi sebelum Allah menghitung itu semua, ternyata yang pertama kali dihitung itu adalah tentang sholat. Sehingga kalau mau dicari berapa orang yang menjadi ahli surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandaskan, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Siapa orang yang bisa istiqomah salat subuh dan salat asarnya, maka itulah ahli surga. Maka kalau kita cek di masjid ini, salat subuh berapa shaf? Salat subuh. Nah, kalau 2 sampai 3, nah mereka lah ahli salat, ahli surga. Yang 2 shaf, 3 shaf itu. Man shalla al-bardaini dakhalal jannah. Siapa orang yang bisa sholat pada 2 waktu secara istiqomah? Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar, maka mereka itulah ahli surga. Maka dicek sholat subuhnya berapa rakaat? 2 rakaat? 3 rakaat? 2 rakaat. Nah, mereka lah ahli surga. Terus yang lainnya bagaimana? Ya ditunggu dulu. Maka kalau kita ini ingin langsung masuk menjadi ahli surga, man shalla al-bardaini dakhalal jannah, jagalah salatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya urusan ibadah salat ini sampai-sampai ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Untuk apa Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman? Untuk mengelola negara. Jadi tidak main-main. Untuk mengelola negara. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal diperintah oleh Rasulullah untuk mengelola negara Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat, 3 bekal yang harus dikerjakan oleh Mu'adz bin Jabal. Apa yang pertama? Ya Mu'adz bin Jabal, akhbirhum ila kalimati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Mu'adz bin Jabal, kalau nanti datang engkau ke negeri Yaman, maka sampaikan kepada mereka tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama yang diajarkan tentang tauhid. Karena tauhid ini menjadi pintu masuk seseorang dikatakan seorang mukmin. Itu pertama kali adalah bacaan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Nasrani pakai gamis, pakai peci haji, lalu sholat subuh di masjid ini, sholatnya diterima apa tidak? Kenapa tidak diterima? Karena dia bukan seorang mukmin. Habitat a'maluhum. Amal kebaikannya tidak direken oleh Allah. Karena bukan seorang mukmin. Maka di zaman Rasulullah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat, ada orang Badui di zaman paceklik. Mereka berbondong-bondong menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalatil a'rabu. Orang-orang Arab Badui itu datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan amanna. Ya Rasulullah, kami orang-orang Badui sudah beriman kepada Tuhan yang kamu sembah. Maka kami pun berhak untuk mendapatkan zakat. Karena masa paceklik, orang Badui itu tidak punya makanan. Maka dalam rangka untuk biar dapat makanan, dia mengaku orang beriman karena masa paceklik. Maka dia langsung nagih, amanah kami orang beriman. Berikan kepada kami sedekah untuk kami, makanan untuk kami. Maka Allah kirimkan malaikat Jibril
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan ya Muhammad, "lam tu'minu," belumlah kalian beriman, "walakin qulu," akan tetapi katakanlah oleh kalian, "aslamna," bahwa kami baru berislam. Jadi ada orang beriman, ada orang berislam. Siapa orang berislam itu? Orang yang masuk dalam barisan sholat, dia takbir, Allahu Akbar. Oh, dia mengerjakan amalannya orang Islam. Tapi kalau dia belum bersahadat, belum beriman, maka sholatnya tertolak. Mardudun. Kalau imannya tidak ada. Nah, orang-orang Badui itu langsung datang ke kota Madinah, masuk di dalam saf-saf sholat, ikut sholat. Selesai dia sholat, langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami udah beriman. Mana zakat untuk kami? Maka kalau Rasulullah tidak mendapatkan wahyu dari Allah, niscaya Rasulullah tidak mengetahui. Maka diturunkanlah malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Qul lan tu'minu," belumlah kalian beriman kepada Allah, tapi kalian baru berislam. Sehingga iman dan Islam ini satu paket. Yang disebut dengan iman itu keyakinan dalam hati bahwasanya salat menyelamatkan hidupnya di dunia, menyelamatkan hidupnya nanti di akhirat. Itu keyakinan dalam hati. Sehingga kalau ada orang mengatakan dirinya beriman, tapi sholatnya bolong-bolong, tapi sholatnya ditinggalkan, maka berarti dia belum punya keyakinan bahwa sholat itu menyelamatkan hidupnya di dunia sampai nanti di akhirat. Imannya rusak. Lalu apa yang disebut dengan Islam? Islam itu mentakrirkan, melafadzkan dua kalimat syahadat. Bisa tidak ada orang tidak punya iman dalam hatinya, tapi dia fasih mengucapkan salam? Bisa apa enggak? Berdirilah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat KTP-nya, bukan orang Islam. Loh kok fasih salamnya? Oh ternyata untuk mendapatkan kefasihan salam bisa dilatih. Semua orang bisa mengucapkan salam. Tapi kalau salam itu diungkapkan oleh orang yang tidak punya iman, maka dia mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melafadzkan syahadatain itu namanya Islam. Asyhadu alla ilaha. Tapi kan kita butuh iman. Apa yang kita lafadzkan itu harus kita yakini di dalam hati. Lah kalau orang melafadzkan tapi tidak yakin, dia belum dikatakan orang beriman. Lalu yang kedua, Allahu Akbar. Nah, itu namanya orang Islam. Tapi kalau tidak ada keyakinan di dalam hatinya, dia belum bisa diterima ibadah salat. Sehingga iman itu nggak bisa dilihat, iman itu tempatnya di dalam hati, yang mengerti hanya dia dengan Allah. Sehingga kalau imannya kokoh, lalu kemudian dia sholat, itulah yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Ya salat. Beda dengan ibadahnya umat-umat yang lain. Ada umat yang lain sholat itu dengan cara menyembah begini. Kan begitu toh? Ada yang dengan cara menegakkan kepala melihat matahari. Ada dengan cara menghidupkan api. Lalu kemudian begini-begini. Tetapi Rasulullah sudah mengajarkan cara kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang begini, Mas lagi ngopo? Lagi sholat. Loh, kok iso gitu kok sholat? Iya, sholat itu kan artinya ingat Gusti Allah. Nih aku lagi ingat Gusti Allah berarti sholat. Apa ya begitu Rasulullah mengajarkan sholat? Kan tidak. Maka Rasulullah mengajarkan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Cara menyembah Allah itu ya sholat. Maka sholat dijadikan oleh Rasulullah, dijadikan oleh Allah sebagai alat ukur untuk mengukur amal-amal yang lain. Kalau sholatnya beres, amal yang lain diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sholatnya nggak beres, yang lain-lainnya pun tidak beres. Maka dicek sholatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ata'u bidzalika. Apabila orang-orang negeri Yaman itu sudah menerima dan meyakini kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa akhbirhum, maka ajarkan kepada mereka, qad farada alaihimus shalah, diwajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari. Itu yang kedua. Jadi wujud dari kita bersahadat itu sholat. Sehingga kalau orang ingin diukur kualitas imannya, dilihat kualitas sholatnya. Sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktunya bisa dia jaga dengan istiqomah, tepat pada waktunya, bisa sholat secara berjamaah, berarti imannya kokoh. Tapi kalau sholat duhurnya mendekati sholat asar, Allahu Akbar, baru rakaat pertama, Allahu Akbar, adzan nopo? Adzan asar. Lah ini kira-kira imannya kokoh apa tidak? Bahkan ada orang tidak ada angin, tidak ada ribut, tidak ada hujan, sholat duhur dikerjakan jam 4 sore. Na'udzubillahi min. Jadi sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, jadikan sholat menjadi alat untuk menghitung jadwal kerja. Kalau sudah masuk waktu subuh sholat, setelah subuh baru kerja. Start mulai kerja habis subuh. Atau tepatnya waktu syuruk, ketika matahari muncul 1 tombak. Disitulah mulai orang bekerja. Sampai kapan? Sampai menjelang duhur. Kalau sudah masuk waktu duhur, berhenti dia bekerja. Lalu sholat. Selesai sholat duhur, kata Rasulullah, istirahat sejenak, namanya kailulah, 30 menit. Atau 40 menit. Jangan tidurnya ngorok. Itu hanya leyeh-leyeh saja. Berapa menit? 30 sampai 40 menit. Selesai itu kerja lagi, kata Rasulullah. Lalu kapan istirahatnya? Menjelang waktu sholat asar. Masuk waktu sholat asar, istirahat dulu. Sholat asar. Selesai sholat asar, kerja lagi. Silahkan kerja. Sampai menjelang waktu maghrib atau matahari tenggelam. Kalau sudah masuk waktu maghrib, istirahat sholat. Lalu kumpul dengan keluarga, habis maghrib sampai isya. Habis isya tidur. Tapi sekarang jam kerjanya malam nih. Jualan, ya monggo silahkan diatur. Yang penting waktunya sholat, waktunya istirahat. Jangan waktunya sholat dipakai untuk bekerja. Nah begitu Rasulullah membimbing kita. Sehingga antara ibadah kita kepada Allah dengan bekerja untuk dunia itu bisa seimbang. Sholat bisa membantu datangnya rezeki kita. Begitulah Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua diajarkan untuk mengelola negara itu ternyata sholat. Karena sholat mengajarkan tentang kedisiplinan. Sholat mengajarkan tentang kecerdasan. Maka di dalam hadis ini
Panjang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Hai, kata Rasulullah, as-salatu mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala. Orang yang sholat itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Kalau Allah ridho kepada seorang hamba, maka Allah akan mempermudah urusan hamba itu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Man taqarraba ilayya taqarrabtu ilaih. Siapa orang yang mendekat kepadaku, aku ridho kepada dia, aku akan mendekat kepada orang itu. Wa ana kanzun makhfiyun wa ana inda dhanni 'abdi bi. Aku Allah bagaikan gudang perbendaharaan tanpa batas. Yang bagaimana kalian meletakkan Allah di dalam hati kalian, maka seperti itulah Allah akan memberikan dari gudang perbendaharaannya. Dan bagaimana meletakkan Allah di dalam jiwa kita, itu ya sholat. Jadi kalau kita bisa istiqomah sholat kemudian bekerja, nanti gudang perbendaharaan harta karun itu dibuka oleh Allah. Dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rumus. Maka jadikan waktu-waktu sholat sebagai jadwal antara kita bekerja dan istirahat. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. As-salatu mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala. Salat membuka keridhaan Allah kepada seorang hamba. Kalau Allah ridho kepada si hamba, maka apa yang diminta oleh hamba itu pasti akan dikasih. Minta harta, dikasih harta. Minta keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikasih sakinah mawaddah warahmah. Punya urusan yang berat, sholat. Dimudahkan untuk menyelesaikan urusan yang berat itu. Karena melalui sholat, Allah menjadi ridho. Wa hubbul malaikah. Orang yang sholat itu melahirkan kecintaan para malaikat. Lah yang diutus Allah untuk menyebarkan rezeki itu siapa? Malaikat. Dikirimkan itu oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Siapa? Oh, sana buat cireng. Cireng ini ahli ibadah. Kirim itu rezeki kepada cireng itu. Ada yang buka oh itu jualan dia sholat, kirim rezekinya ke sana. Sehingga rezeki itu tiba-tiba bisa mudah saja tiap hari datang. Karena bisa dia atur antara mencari rezeki dengan sholatnya. Malaikat itu menebarkan sayapnya. Di sayap-sayap itulah dia kirimkan rezeki kepada hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, tapi dia juga mencari rezeki. Maka ditebarkan itu rezeki itu kepada ahli-ahli ibadah itu. Karena orang yang sholat itu melahirkan kecintaan para malaikat kepada mereka. Wa sunnatul anbiya, orang yang menjaga ibadah sholatnya dia menghidupkan sunnah para nabi dan rasul kekasihnya Allah. Wa nurul ma'rifah, orang yang sholat itu bisa diberikan kepekaan terhadap ilmu pengetahuan, ilmu cari rezeki, ilmu mengelola keluarga, ilmu mengelola masyarakat. Yang pengen jadi kepala desa, sholat 5 waktu, diberikan nanti kemampuan untuk mengelola desa. Itu janjinya Rasulullah. Wa aslul iman, sholat bisa membersihkan iman seseorang, bisa memurnikan seseorang. Wa ijabatud doa, sholat bisa memudahkan, bisa mengabulkan doa kita. Ijabatud doa, mengabulkan doa kita. Wasta'inu bisabri wassalah, selesaikanlah masalahmu dengan sabar dan sholat. Maka sholat. Di tempat saya itu ada orang yang suka pelupa orangnya. Naruh kunci sepeda motor itu di laci kantor dia. Tapi setelah dia waktunya pulang, bingung dia cari kunci. Di mana kunci itu? Cari di saku, basuh. Cari, di mana-mana dia cari. Sampai akhirnya kebentur waktu duhur, belum pulang, tapi dia sholat duhur. Setelah Allahu Akbar, oh iya kunciku di laci. Habis takbir dia langsung ingat tuh sama kunci itu. Bahwa dia taruh kunci itu di laci.
Ini kira-kira orang ini sholatnya khusyuk apa enggak? Hah? Kira-kira khusyuk apa enggak? Itu bukan masalah khusyuk dan tidak khusyuk. Tetapi itu menjadi jawaban bahwa ketika orang mengangkat takbirnya, jernih pikirannya. Sehingga sesuatu yang awalnya dia tidak mengerti, jadi mengerti. Sesuatu yang awalnya lupa, jadi ingat. Sesuatu yang awalnya dia melakukan tindakan yang tidak baik, akhirnya dia mengerti itu keliru. Justru diperoleh ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Tidak masalah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika orang sholat kemudian berdoa kepada Allah, ijabatul doa pasti dikabulkan oleh Allah. Mau minta apa? Wa qabulul a'mal, segala amal perbuatannya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Karena dia sholat. Wa barakatun fir rizki, rezekinya berkah. Berkah itu nopo toh? Awet, rezekinya awet. Paham awet ya? Awet itu maksudnya ndak habis-habis, Pak. Rezeki itu. Rezeki itu tiap hari pokoknya apa? Awet. Awet itu gimana, Pak? Ya selalu ada begitu rezekinya itu. Itu namanya nopo barakatun fir rizki. Nah, sholat menyebabkan rezeki kita berkah. Kalau rezeki tidak berkah, itu biasanya cepat habis. Oh, suaminya gajinya gede, kepala dinas, gajinya gede. Loh kenapa setelah pensiun kok banyak hutang? Padahal gajinya gede. Oh, bisa jadi rezekinya tidak berkah. Tapi ada orang kerja jadi staf, tidak besar gajinya, tapi pensiun dia bisa beli rumah, bisa beli tanah. Loh kok bisa? Dia pejabat, dia bukan pejabat, yang bukan pejabat kok rezekinya awet. Oh, bisa jadi karena masalah apa? Barokatun fir rizki. Maka hati-hati. Mungkin uangnya banyak, tapi kalau tidak berkah, justru uang yang banyak itu menyebabkan hidup kita tambah susah. Harusnya orang punya banyak uang tambah nyaman toh. Tetapi ada orang tambah kaya hidupnya tambah susah. Na'udzubillahi min. Maka kalau ada orang rezekinya tambah banyak tapi hidupnya tambah tidak karuan, itu namanya orang sedang terkena penyakit namanya hedonic treadmill. Apa bah? Bu? Hedonic treadmill. Dulu suami jenengan bukan siapa-siapa, kerja serabutan. Tak taunya qadarullah jadi anggota dewan. Dulu per bulan paling banter dapat 1,5 juta, 2 juta, wes mantap itu. Tapi entah kenapa keluarga itu bagus-bagus saja. Makan sehari-hari pakai sayur bening, tidak ada masalah. Makan tempe tahu goreng, tidak masalah. Qadarullah suaminya nyalon, jadi anggota dewan. Berapa gajinya per bulan jadi anggota dewan? Berapa, Pak? Hah? Berapa gajinya jadi anggota dewan? Ada gaji, ada lumsum, ada perjalanan dinas. Gajinya masuk ke rekening 26 juta. Lalu kemudian lumsum ini, ketemulah 50 juta. Setelah keluarga itu dapat rezeki per bulan 50 juta, apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu? Subhanallah, istrinya masak sayur bening, goreng tempe, goreng tahu. Suaminya datang ke rumah, katanya ndak bisa masuk lewat tenggorokan. Wes gaya, Pak. Makan kalau ndak ayam, ndak Kentucky, wes ndak masuk katanya di tenggorokan. Padahal dulu orang miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Survei mengatakan di tempat lain, Bu, bukan di sini. Bukan di sini. Kebanyakan laki-laki selingkuh itu katanya karena megang uang banyak. Sehingga ketika suaminya punya pendapatan 50 juta per bulan, dia sudah mulai itu. Kenapa, Pak? Na'udzubillahi min. Maka ibu-ibu yang punya suami kaya raya, hati-hati, Bu. Berarti potensi selingkuhnya
lebih besar daripada suami miskin. Kecuali suaminya kaya tapi sholatnya tertib, itu aman. Tapi kalau suaminya kaya raya, sholatnya tidak tertib, bahaya. Bahaya. Karena survei mengatakan rata-rata laki-laki kaya itu peluang selingkuhnya lebih besar daripada orang miskin. Benar apa enggak? Benar enggak? Coba kalau ibu-ibu punya suami kaya, punya suami miskin, lalu bentrok di rumah kelahi, sampai suaminya merasa panas di rumah. Suami ibu-ibu miskin, akhirnya dia mengatakan, "Bu, aku panas rasanya di rumah, aku tak minggat." Kira-kira suami miskin itu minggatnya kemana? Hah? Suami miskin tadi kalau dia minggat dari rumah, perginya kemana, Bu? Paling banter ke masjid, ke musola, dimatikan lampu, kipas dihidupkan, sambil tidur dia terlentang. Ada nggak orangnya di sini itu? Hah? Lampu dimatikan, kipas dihidupkan, terlentang dia, nek perlu dibuka bajunya. Tapi kalau suami jenengan itu kaya raya, ya, bentrok di rumah, minggat dia dari rumah, kira-kira pergi kemana? Kaya, Pak. Oh, kaya raya kok. Kira-kira pergi kemana? Oh, karaoke katanya langsung sebelah kanan. Maka kuncinya Bapak Ibu sekalian, kalau suaminya tertib sholat, istrinya tertib sholat, tidak perlu ada kekhawatiran. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Inilah yang menjadi penjaga keluarga itu harmonis. Suaminya setia kepada istri, istrinya solehah setia kepada suami, itu rupanya sholat. Hafidhu, jagalah oleh kalian wahai suami istri. Apa yang harus dijaga? Ala salawatil wusta, salat 5 waktu. Ala salawati was salatil wusta. Jaga salat 5 waktu. Suami istri saling menjaga salat 5 waktu. Kalau berjauhan tempatnya, suaminya kerja di Surabaya, istrinya tinggal di Solo, waktu dikumandangkan adzan zuhur, kirim WA kepada suaminya, "Mas, sudah masuk waktu zuhur, udah sholat apa belum? Titik-titik kasih pentung 3." Langsung istrinya membaca, subhanallah, istriku mengingatkan aku sholat, dia langsung ambil air wudhu. Pada saat dimana istrinya juga sedang ambil air wudhu. Lalu suaminya takbir sholat zuhur, Allahu Akbar. Di Solo pun istrinya takbir, Allahu Akbar. Maka nyambung ini doa suami istri, itu namanya yang disebut dengan telepati suami istri, berjauhan tetapi dekat di hati. Subhanallah. Romantis apa enggak, Bu? Itu kalau berjauhan. Kalau suaminya dekat di rumah, ya diajak sholat bareng. Gandeng suaminya ke masjid. Atau suaminya yang jadi imam, istrinya jadi makmum. Disitulah Allah menjamin keluarga ini awet sampai nanti di padang mahsyar. Karena ikatan keluarga ini bukan ikatan uang. Kalau ikatan uang, kalau lagi duit suaminya banyak, setia istrinya. Mantok-mantok istrinya. Giliran suaminya bangkrut, setia apa ditinggal? Kalau ikatan pernikahan itu karena uang. Kalau bapak-bapak menikahi istri karena cantiknya, 20 tahun kemudian istri jenengan tetap cantik atau sudah menurun? Menurun. Kalau menikah karena cantiknya pasti ditinggal istrinya. Cari yang baru yang lebih cantik. Itu yang terjadi di tempat yang lain. Tapi kita menikahi pasangan kita karena Allah, dan media yang dipakai untuk menjaga keluarga itu adalah sholat 5 waktu. Kalau suami istri kompak, saling mengingatkan kalau berjauhan tentang sholat 5 waktu. Tapi kalau ada dalam satu rumah, sholat berjamaah. Terutama sholat wusta. Ada yang mengatakan duhur, asar.
Ada yang mengatakan maghrib, ada yang isya, ada yang mengatakan subuh. Jadi sholat 5 waktu saling mengingatkan. Kalau berjauhan di WA, kalau berdekatan sholat bareng. Tetapi khusus ada salah satu sholat di antara sholat 5 waktu yang suami istri gandengan bareng ke masjid. Atau istrinya dibonceng ke masjid. Ada satu. Atau suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Jadi suami istri itu ada interaksi langsung berdekatan, itu minimal 1 di antara 5 kali sholat. Bisa dipahami ya? Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Kalau sholat 5 waktu saling mengingatkan. Suaminya ada di kantor, istrinya ada di rumah. Ketika dikumandangkan azan, kirimkan WA kepada suaminya. Saat yang sama juga suami mengingatkan pada istri. Itu membuat keluarga itu langgeng sampai nanti di padang mahsyar. Tetapi yang kedua, kalau ada sholat wusta, boleh maghrib, boleh subuh, istrinya digandeng ke masjid bareng. Jangan ditinggal di belakang, suaminya di depan, istrinya di belakang. Jangan, jalan bareng, Pak. Itu nanti tambah mesra tuh. Kalau nggak percaya, buktikan mulai ini. Kalau maghrib, jamaah putri bisa sholat nggak di sini? Ya bisa, gandeng Pak. Siapa yang sudah digandeng istrinya ke masjid, sholat maghrib atau subuh? Ada di sini orangnya? Ada kan? Ah, yang belum dicoba. Nanti tambah romantis Pak. Tambah romantis Bu. Wes mbah-mbah 60, suaminya wes 60, istrinya 55, tapi tambah romantis. Tambah tua, tambah romantis. Ibu-ibu tambah tua, tambah romantis apa enggak dengan suami? Pak, tambah romantis no buatan Pak. Maka sholat mendekatkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan tegaklah di atas bumi di bawah landasan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahatun lil abdan. Ketika orang sholat itu, dia bisa mengistirahatkan semua organ tubuh. Orang kerja itu capek Pak. Fisiknya capek, pikirannya capek, perasaannya capek, kakinya juga capek. Kalau orang sudah bekerja seharian, masuk waktu zuhur, itulah waktu yang tepat badan ini diistirahatkan. Maka waktu sholat zuhur, dia berhenti dulu bekerja, datang dia ke masjid, ambil wudhu. Fa'asbigul wudhu, sempurnakan wudhunya. Masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Rasanya fresh kepala ini Pak. Hati yang tadi rasanya kesel jadi fresh. Karena sholat itu warohatun lil abdan. Mengistirahatkan organ tubuh. Kalau saya bekerja, ngajar dari jam 7 sampai jam 11.30 dikumandangkan azan, langsung pulang ambil wudhu, sholat, selesai sholat, layah-layah, rasanya fresh rasanya. Kadang-kadang langsung hilang itu, duduk hilang langsung. Ternyata tidur. Wasilahun alal a'da. Nah ini dia nih. Kalau ada orang yang memusuhi kita sholat, mereka tidak akan berani kepada kita karena kita ahli ibadah. Wa karahiyatun lisyaitan. Setan pun tidak berani untuk menggoda orang yang sholat secara berjamaah. Orang yang bisa istiqomah menjaga ibadah sholat. Setan itu ada di mana Pak? Setan itu ada di mana-mana. Karena setan minta kepada Allah untuk ditangguhkan tidak meninggal dunia sampai hari kiamat. Maka setan atau bangsa jin atau bangsa iblis itu tidak ada yang mati. Sementara anak keturunan Adam banyak yang mati. Maka jumlahnya iblis itu berlipat-lipat dibandingkan dengan manusia. Jadi kalau manusia jumlahnya 1 miliar, mungkin jin itu jumlahnya 1000 miliar. Tetapi dia dilaknat oleh Allah.
Bangsa jin itu dilaknat oleh Allah. Mereka sengsara sepanjang waktu. Mereka tidak punya rumah. Tapi jin itu tinggal di tempat-tempat di mana kita membangun bangunan. Di rumah-rumah jenengan itu. Di mana? Di tempat yang kotor. Mana yang kotor? Disitulah jin itu tinggal. Ah, misalnya nih, ada apa nih? Sound system nih. Kan yang dibaliknya sound system kan jarang dibersihkan. Benar apa enggak? Sehingga di situ ada sawang-sawang, ada kotor. Nah, disitulah jin itu tinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah punya lemari, atasnya jarang dibersihkan. Kotor dia, nah disitulah jin itu tinggal. Di atas satu lemari itu berapa jin yang tinggal di situ? Mungkin di situ ada 1.500.000. Loh kok bisa? Iya bisa. Mau lihat? Mau lihat? Mau lihat Pak, jin? Nanti nggak bisa tidur. Hah? Tapi untunglah iblis itu disebut juga dengan namanya jin yang artinya tersembunyi. Sehingga jin itu nggak bisa dilihat. Tapi dia dilaknat sepanjang masa oleh Allah. Maka hidupnya nebeng-nebeng dia di banyak tempat. Maka ketika nanti lemari itu dibersihkan, disemprotkan minyak harum, dibacakan ayat Al-Quran, dia sholat sunnah di rumah, maka jin-jin yang ada di rumah kita pun dipaksa untuk pergi. Karena di rumah itu orang dipakai untuk sholat. Maka sholat sunnah itu lebih afdal kata Rasulullah kalau dikerjakan di rumah. Yang sholat wajib, duhur, asal, maghrib, isya, subuh itu di masjid. Tapi sholat sunnahnya di rumah. Agar rumah juga kebagian sholat. Sehingga kalau di rumah itu didirikan sholat, maka bangsa jinnya wa karahiyatul lisyaitani. Setan-setannya juga pergi. Bisa dipahami ya? Maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang, tengok tempat-tempat yang kotor, disitulah jin itu tinggal. Pojok-pojok itu, sarang-sarang, tidak dibersihkan. Di atas lemari, terus di bawah lemari, disitulah jin itu tinggal. Pertanyaannya, bapak ibu pengen lihat apa enggak? Yang nggak bisa dilihat. Karena memang dia diberi nama jin karena memang nggak bisa dilihat. Jadi kalau ada orang mengatakan bisa melihat jin, tidak usah percaya. Tapi kalau ada orang sungguh-sungguh melihat jin, berarti yang melihat itu juga jin. Karena hanya sesama jin saja yang bisa melihat. Manusia nggak bisa lihat jin. Kecuali para nabi dan rasul yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah melihat bangsa jin dari wujudnya yang asli. Tapi kalau jinnya masuk ke pohon ini, bisa kita lihat pohonnya. Gerak-gerak begini. Nah, itu bisa tuh. Kalau jinnya masuk ke badan bapak ibu, masuk itu. Kalau tidak ada iman di dalam tubuhnya bapak ibu, bisa dikuasai oleh jin. Tapi kalau masih takbir dia dalam sholat, jinnya tidak berani. Maka sholatlah. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut, menjadi penyembuh. Wa sirajun fi qabri, salat menjadi penerang di alam kubur. Wa firasyun tahta jambih, salat bisa menjadi firasyun, tempat tidur atau kasur. Wa jawabun maha mungkarin wa nakir, dan sholat bisa memberikan kemudahan kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam sholat itu ada namanya hakikatus sholat. Hakikat sholat itu sholat semata-mata untuk Allah. Tapi ada kaifiatus sholat. Ada seorang sahabat, ini diceritakan, saya baca hadisnya aja. Falamma qada salatuh jaa fasallama 'alan nabi iddakhala rajulun, ada seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid Nabawi, fastaqbalal kiblata, kemudian dia berdiri menghadap ke kiblat, fasalla, kemudian salat, falamma qada salatah, ketika dia selesai melaksanakan ibadah salat, jaa fasallama 'alan nabi, dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah,
Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada orang itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Hei, orang laki-laki, kamu balik lagi sholat, kamu itu belum sholat. Padahal orang itu udah sholat tadi. Faraja'a ar-rajulu wa shalla, falamma raja'a qala. Lalu orang itu balik lagi sholat. Selesai dia sholat, salam ke kanan ke kiri, kembali Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat kamu lagi, kamu belum sholat. Lalu orang itu sholat yang ketiga. Selesai sholat yang ketiga, Nabi pun akan mengatakan pada orang itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Tetapi orang itu mengatakan, ya Rasulullah, yang tadi aku kerjakan itu sudah sholat yang paling bagus. Kenapa masih engkau suruh aku untuk mengulangi sholat saya? Maka kata Nabi, innahu la yutimmu sholata. Innahu la tutimmu sholati ahadikum hatta yasbigal wudu kama amarahu Allah Ta'ala. Maka Nabi menjelaskan pada orang itu, kenapa kamu disuruh kembali sholat? Kamu sesungguhnya belum sholat. Maka Nabi menjelaskan, orang yang sholatnya diterima oleh Allah, itu adalah orang yang ketika sampai waktunya sholat, dia mau sholat, fa'asbigul wudu, sempurnakan wudunya. Seperti wudunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia bertakbir dan ruko, tasma'inna, engkau tumaknina di dalam rukukmu. Artinya tumaknina itu sempurna rukuknya. Kalau sudah sempurna rukuknya berhenti sejenak, barulah dia berpindah kepada gerakan yang lain. Rupanya sahabat tadi rukuknya belum sempurna, dia sudah berdiri. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi belum seperti sholat gini-gini itu. Belum sempurna rukuknya. Maka itulah yang dibilang oleh Nabi, inna aswa'an nasa sakira. Inna aswa'an nasi sariqah. Seburuk-buruk orang itu adalah pencuri. Man yasriku, siapa yang mencuri? Yang seburuk-buruk orang itu, ya Rasulullah, alladzi yusriku min salatih. Orang yang mencuri salatnya. Siapa orang yang mencuri salatnya? La yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Dia salat tapi tidak sempurna rukuknya, belum sempurna sujudnya. Maka disuruh ulangi salatnya. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti kita koreksi kembali dari takbir kita sampai salam, sudah seperti takbir dan salamnya Rasulullah ataukah belum, maka kita sesuaikan. Jangan sampai kita merasa udah sholat berlama-lama, tak taunya rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ketika menghadap ke mahkamahnya Allah, ternyata irji fasalli fa innaka lam tusalli, kita direken belum sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tugasnya ketua takmir. Mana ketua takmir? Mana ketua takmir? Nah, tugasnya ketua takmir. Tolong dicek jamaahnya, takbir sampai salamnya sudah sesuai dengan takbir, berdiri i'tidalnya, rukuknya, lalu kemudian sujudnya, duduk iftirashinya, duduk tawarruknya, kemudian duduk iftirashinya, salam ke kanan ke kirinya, sudah sesuai tuntunan Nabi atau belum? Kalau belum, khawatir, sholli fa innaka lam tusolli, engkau belum sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sebelum bulan Ramadan tanggal berapa? Bulan Februari, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengecek sholatnya masing-masing, sehingga memang kita udah sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti Rasulullah sholat.
Kalau kita sudah sholat seperti sholatnya Rasulullah, maka apa-apa yang tadi kami jelaskan, sholat bisa mendatangkan rezeki, sholat bisa mendatangkan ketenangan hidup, sholat bisa menenteramkan hubungan suami istri, itu semuanya akan kita peroleh karena kita sholat sudah seperti sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mau rukuk nih. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, bisa keterima enggak sholatnya? Enggak bisa. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu sholat. Kamu belum sholat. Ayo balik sholat. Kalau bapak ibu sholatnya dilihat oleh Nabi, kira-kira Rasulullah akan mengucapkan hal yang sama apa tidak? Mudah-mudahan tidak. Karena sholat kita sudah seperti sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Maka PR dari majelis taklim ini, silahkan masing-masing bapak ibu sekalian untuk mengecek sholatnya. Dari takbirnya, ke rukuknya, berdiri i'tidalnya, sujudnya, duduk iftirashinya, kemudian duduk tawarruknya, sampai kepada salamnya. Kalau sudah sesuai dengan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan keberkahan ibadah salat bisa kita peroleh dalam kehidupan kita di dunia, sampai nanti menjadi sumber pencahayaan ketika kita berada di alam kubur. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanggapan pertanyaan kami persilahkan. Barakallahu fikum. Moga. Pertama, adab membuat di dalam sholat. Itu. Yang kedua, makmum yang suka barengi atau mendahului gerakan imam. Yang ketiga, ketika sholat banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Bapak Ibu sekalian, saya ini sedang mencetak buku kecil tentang adab di dalam sholat. Nanti kalau sudah jadi saya kasih sebagian. Tapi ini masih proses cetak. Yang pertama, orang mendahului imam. Ada sebuah kaedah atau dalil mengatakan, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Seorang imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau orang mengikuti itu seharusnya setelah imam bergerak, baru makmum bergerak. Logikanya begitu. Maka kalau sampai ada makmum, wong imam belum rukuk, dia sudah rukuk, maka itu yang disebut oleh dengan Rasulullah, inna aswa'an nasi sariqah. Itu namanya pencuri sholat. Dan seburuk-buruk pencuri itu manakala orang mencuri di dalam sholat. Itu artinya kalau orang mendahului imam, maka pahala ibadah sholatnya tidak sempurna. Jadi rusak. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menguap di dalam sholat. Biasanya sholat apa kita menguap? Menguap itu pertanda ngantuk atau karena ada barang asing yang masuk? Menguap itu kenapa tuh Pak? Menguap itu. Kenapa orang menguap? Ngantuk. Maka ada 3 dalil yang Nabi sampaikan. 1, kalau kalian berangkat sholat duhur, lalu matahari terik panas di atas, sehingga kalau kalian berjalan di bawah terik matahari itu kaki kalian bisa terbakar, maka kata Rasulullah, tundalah sholat duhurmu sampai mataharinya teriknya menurun. Kalau teriknya menurun, barulah kalian sholat, katanya. Yang kedua, kalau sudah dikumandangkan azan, tetapi istri di rumah sudah menyiapkan makanan terbuka di atas meja makan, maka kata Rasulullah, makanlah dulu baru berangkat sholat. Bisa dipahami Pak?
Nah ini jadi politiknya ibu-ibu. Biar suaminya ndak ke masjid, tak siapkan makan menjelang sholat. Nah, maka itu mafhumun mukhalafahnya. Kalau bisa, kalau memang suaminya mau ke masjid, jangan siapkan makan. Tapi kalau misalnya istri sudah nyiapkan makan, terbuka di meja. Ya bapak-bapak, jangan dulu berangkat sholat, tapi makan dulu. Dan tidak usah keburu-buru makan itu. Tenang aja makannya. Kalau terlambat sholat, ya tidak apa-apa. Karena memang Nabi mengatakan begitu. Jangan sampai ketika jenengan sholat, perutnya keroncongan ingat sholat. Maka makan dulu. Nah ini kalau bisa ibu-ibu jangan nyiapkan makan menjelang sholat ya. Kalau bisa habis sholat saja. Biar nanti itu tidak mengganggu suaminya yang akan berangkat sholat. Kemudian yang ketiga, apabila dia akan sholat, kemudian dia ngantuk, hilangkanlah rasa kantuknya. Jadi nggak boleh orang sholat dalam keadaan ngantuk, itu tidak boleh. Dia harus menghilangkan dulu rasa kantuknya. Gimana caranya menghilangkan rasa kantuk? Gimana caranya itu, Pak? Tidur. Tidur bener, tidur. Loh, sudah masuk waktu subuh ngantuk. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah mengerti bahwa jam 4.00 itu dikumandangkan azan, maka tidurlah lebih awal sehingga ketika sampai waktunya azan jenengan bisa bangun dan tidak ngantuk. Paham enggak maksudnya hadis itu? Maksudnya ibu-ibu, jangan biarkan suami jenengan sholat dalam keadaan perutnya keroncongan. Maka siapkanlah makan sebelum sholat. Itu mafhumun mukhalafahnya. Tetapi ketika udah sholat kok masih tetap nguap, maka nguap itu nggak bisa dihindarkan. Sesuatu yang sifatnya alamiah, tidak dibuat-buat. Maka kalau orang nguap, nguaplah. Tapi sebagaimana akhlak di dalam orang menguap, ya harus ditutup. Nah, kan begitu. Nguap itu pakai rencana apa enggak? Saya uji dulu. Nguap itu pakai rencana apa tidak? Tidak. Kalau nguap bukan tidak ada rencana, itu nguap, gerakan di dalam nguap bukan sesuatu yang kita buat-buat. Itu alamiah saja. Bisa dipahami ya? Sehingga ya sudah menguap daripada menahan nguap. Malah susah toh. Ya sudah nguap saja tapi ditutup. Akan lebih bagus kalau hilangkan menguapnya itu sebelum sholat. Maka kalau sholat subuh itu jam 4, kita tidur jam berapa? Ya jam 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Kalau yang 60 tahun, ya jam 11. Karena 3 jam, 4 jam udah cukup. Kalau si mbah-mbah, 3 jam, 4 jam cukup. Kalau anak muda begitu 6 jam. Insya Allah tidak menguap ketika sholat subuh. Lalu bagaimana orang yang banyak bergerak di dalam sholat? Ya tergantung geraknya untuk apa itu. Misalnya, mohon maaf nih, kita sholat Allahu Akbar. Depannya itu kala jengking begini-begini. Kala jengking tuh. Nah kira-kira kita diam atau bergerak? Ya? Kala jengking Pak. Gini-gini itu, ngelihat-lihat ke kita itu. Kira-kira kita bergerak enggak? Bergerak kita, Pak. Apa gerakan yang kita lakukan? Ada dua kemungkinan. Kita berpindah ke tempat yang jauh dari kalajengking, atau kita hantam dulu kalajengking baru kita lanjutkan sholat. Kan tetap bergerak. Sehingga pergerakan di dalam sholat itu dibolehkan karena alasan daruri. Misalnya kita sholat di belakang, tiba-tiba yang di depan kentut. Nah yang di depan kentut kita kira bergerak apa tidak? Maka kata Rasulullah dia segera ambil wudhu. Loh lewat depan sholat, tidak apa-apa, daruri. Yang penting dia sopan saja keluar. Tidak nabrak-nabrak orang. Boleh Pak, tidak apa-apa. Misalnya sholat Jumat, jangan sop kedua. Ke belakang itu ada 6 sop.
batal. Mau kentut, nahan kentut. Ya udah kentutnya blus gitu Pak, langsung jenengan keluar ambil wudu. Atau kalau tidak, selesaikan urusan kentut sebelum sholat. Maka para ulama memakruhkan orang yang sholat sambil menahan kentut atau buang air besar. Itu dimakruhkan, itu dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana dengan gerakan yang tidak dibutuhkan? Sama juga dengan orang yang tadi keluar tadi, berarti ada satu saf kosong. Belakangnya jalan dong. Boleh, tidak apa-apa. Daruri. Begitu yang dicontohkan oleh para sahabat. Dan itu tidak ditegur oleh Rasulullah. Lalu bagaimana kalau dia bergerak tanpa ada kepentingan, tidak ada hubungannya dengan sholat? Maka ada dalil, Rasulullah SAW bersabda, buatlah tenang dalam ibadah sholat kalian. Inilah yang dipakai dalil oleh para ulama, orang tidak boleh melakukan gerakan selain urusan sholat, atau yang kedua karena daruri. Misalnya begini. Nggak tahu itu ngapa-ngapain tuh teman saya ini. Rupanya dia sambil nulis-nulis. Nah, ini tidak ada hubungannya. Kalau orang gatel gimana gatel? Garuk apa enggak? Ya garuk, gatel kok. Garuk secukupnya tapi. Jangan secukupnya saja. Ya. Jangan terus nahan gatel. Aduh. Ya digaruk. Tapi jangan melampaui Jadi dalil yang dipakai dalam hadis Nabi, buatlah engkau tenang di dalam sholatmu. Askinu fi sholatikum. Itu yang dipakai dalil oleh para ulama. Maka Imam Syafi'i dalam rangka untuk memberikan kehati-hatian, beliau sampai mengeluarkan fatwa, gerakan di dalam sholat yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dan tidak ada hukum daruri, melebihi dari 3 kali bisa menyebabkan sholatnya batal. Itu yang keras tuh. Kalau saya nggak termasuk yang seperti itu. Sepanjang dia punya alasan untuk bergerak itu tidak ada masalah. Bisa dipahami ya? Tapi dalilnya itu, tenanglah di dalam sholat kalian. Tenang itu artinya dia tidak boleh melakukan gerakan selain menyangkut urusan sholat. Nah itu lebih baik seperti itu. Barakallahu fikum. Cukup ya? Kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.